masih bingung buat ngerjain siklus akuntansi. Cuman di tahap laporan keuangan kayaknya susah banget ya. Tapi itu kok di dalamnya banyak banget ya. Cara ngitungnya gimana? Terus kok aku nggak tahu ya isiannya tuh kayak gimana. Nih teman-teman, saya akan ngasih solusinya. Cara ngitungnya gimana? Pengertian itu kayak apa sih? Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi FKI PHUAMK akan menjelaskan laporan keuangan. Rahma Yusewati, kelas 3B. Hai teman-teman, di sini kita akan ngebahas tentang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini sebelum kita mengetahuinya bahwa laporan keuangan ini ada di dalam siklus akuntansi seperti tahapannya yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan terakhir adalah jurnal penutup. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kalau laporan keuangan ini sebelum kita mengerjakan laporan keuangan kita harus tahu dulu neraca lajur. Nah, sebelum itu laporan keuangan ini adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dalam kinerja perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini dipakai oleh para investor untuk melihat laporan keuangan ini dalam kinerja perusahaannya. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa laporan keuangan ini memiliki 3 tahap untuk bisa menyelesaikannya, yaitu yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca saldo ataupun laporan posisi keuangan. Mungkin itu teman-teman dari sisi Ini adalah neraca lajur yang akan dipakai untuk laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi ini ada pendapatan usaha dan beban. Nah, laporan laba rugi ini ada rumusnya, yaitu laba pendapatan dikurangi beban dan hasilnya positif. Dan ketika rugi, pendapatan dikurangi beban adalah hasilnya negatif. Nah, ada beberapa laporan laba rugi ini seperti pendapatan usaha, beban usaha, dan semuanya ini nantinya akan berasal dari neraca lajur seperti pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini adalah hasil dari jumlah yang ada di dalam pendapatan neraca lajur. Nah, seperti pendapatan honor, pendapatan lain-lainnya itu semua dijumlahkan dan hasilnya adalah 74.760.000. Sedangkan yang ada di dalam beban usaha itu semua dimasukkan dari neraca lajur seperti beban habis pakai, beban penyusunan peralatan, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan beban lainnya. Dan itu semua nominalnya semua dijumlahkan, hasilnya adalah 67.805.000. Dan hasil dari pendapatan usaha dan beban itu dikurang 74.760.000 dan 67.805.000 itu dikurang, hasilnya adalah 6.955.000. Nanti dari semua pendapatan atau laba usaha ini akan dipakai untuk perhitungan laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau bisa disebut juga dengan laporan perubahan modal. Yang mana laporan perubahan ekuitas ini ada modal awal, laba bersih, pengambilan pribadi, penambahan modal, dan modal akhir. Nah, biasanya modal awal ini yaitu nominal 55.700.000 itu diambil dari neraca lajur yang sudah kita hitung di neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu nominalnya 55.700.000. Dan selanjutnya ada laba bersih. Nah, laba bersih ini diambil dari perhitungan laporan laba rugi yang mana hasil akhirnya itu yaitu 6.955.000. Dan kemudian ada pengambilan pribadi atau bisa disebut juga PRIV. Nah, PRIV ini diambil dari neraca lajur. Karena di neraca lajur sebelumnya itu adalah PRIV-nya ada di kredit, maka 2.500.000 ini ditutup kurung atau negatif. Dan hasil dari laba bersih dan pengambilan pribadi ini ditambah 6.955.000 ditambah oleh negatif 2.500.000. Hasilnya yaitu 4.365.000. Dan hasil dari laba bersih dan pengambilan pribadi itu disebut dengan penambahan modal selama bulan Desember. Dan 55.700.000 di modal awal itu ditambah oleh 4.365.000. Hasilnya adalah 60.155.000. Itu adalah modal akhir dalam laporan perubahan ekuitas. Atau bisa disebut juga laporan perubahan modal.
sebelumnya mungkin kita menghitung laporan laba rugi. Nah, perhitungan tahapan laporan laba rugi adalah laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Di sini adalah pencatatnya adalah modal awal, laba bersih, pengambilan pribadi atau price, penambahan modal selama bulan Desember, kemudian modal akhir. Perhitungan ini biasanya ada di dalam laporan perubahan modal. Dan pencatatannya di sini bisa kita lihat adalah modal awalnya. Modal awalnya itu 55.700.000. Bisa kita lihat di neraca lajur, yaitu modal awalnya itu ada 55.700.000 yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan itu ada di kredit. Kemudian kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal atau bisa disebut juga dengan laporan perubahan ekuitas. Nah, 55.700.000 dan kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya itu nominalnya itu 6.955.000. Nah, laba bersih ini berasal dari laporan laba rugi. Bisa kita lihat di sini 6.955.000 ya, laporan laba ruginya, dan kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas. Dan kemudian ada pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi ini nominalnya 2.500.000 dan ditanda kurung kan. Nah, di price ini diambil dari neraca lajur atau bisa disebut juga neraca saldo yang setelah disesuaikan. Kita lihat ya, price-nya Tatang Hadi, dia mengambil 2.500.000 dan ada di debit. Nah, kita masukkan ke dalam laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Nah, kemudian ini kita tambah karena ini negatif, jadi hasilnya adalah 4.365.000 dan kemudian modal awalnya itu 55.700.000 itu ditambah oleh 4.365.000, hasilnya adalah 60.155.000 dan kemudian kita akan ngebahas tentang laporan posisi keuangan ya. Bisa kita lihat di sini adalah laporan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini adalah laporan setelah laporan perubahan modal yang tadi sebelumnya kita kerjakan. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah pencatatannya hanyalah aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah akun harta, sedangkan pasiva itu adalah akun utang dan modal. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada aktiva yaitu kas, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan servis, akumulasi penyusutan peralatan, dan sedangkan akun-akun yang ada di pasiva itu ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal Tatang Hadi. Nah, biasanya aktiva ini adalah saldo normalnya ataupun bisa kita disebut juga dengan debit kreditnya itu biasanya normalnya itu di aktiva adalah debit, sedangkan di pasiva itu adalah kredit. Nah, biasanya kas itu diambil akun aktiva ini dan pasiva ini biasanya diambil dari neraca lajur atau neraca saldo yang setelah disesuaikan. Bisa kita lihat di sini ada akun kas. Nah, akun kas ini nominalnya adalah 6.610.000. Nah, ini diambil dari neraca lajur yang setelah disesuaikan yang tadi sebelumnya kita hitung. Dan kita lihat dan di piutang usaha itu adalah nominalnya 24.210.000. Nominal dari piutang usaha dan kas ini biasanya total dari neraca lajur yang setelah disesuaikan. Akun kasnya yang ada di neraca lajur, hanya akun kasnya. Bisa kita lihat di sini ada 6.620.000 itu ada di debit karena kasnya itu total dari neraca saldo dan penyesuaian. Karena di neraca saldo hanyalah 6.620.000, maka di neraca saldo yang selalu disesuaikan adalah 6.620.000. Dan kemudian di situ ada akun piutang usaha, akun peralatan, akun pendapatan bayar di muka, akun modal, akun utang gaji, akun akumulasi penyusutan peralatan. Dan dari kas sampai modal Tatang Hadi itu adalah akun aktiva dan pasiva. Nah, bisa kita lihat di sini karena akun beban itu nggak ada, karena akun beban itu sebelumnya sudah kita hitung di laporan laba rugi.
Nah, di sini hanyalah akun-akun harta yang kita masukkan ke dalam Aktiva. Nah, seperti kas 6.210.000, piutang usaha 24.210.000, bahan habis pakai 300.000, peralatan servis adalah 37.860.000, akumulasi penyusutan peralatan adalah 1.500.000. Kenapa akumulasi penyusutan itu adalah tanda kurung ataupun negatif? Karena memang di akun Aktiva itu rumusnya di akumulasi penyusutan itu adalah negatif, karena memang dimasukkan ke Aktiva itu akun yang mana kredit, tapi tetap adalah dia akun harta. Makanya dia di tanda kurung atau negatif setiap akumulasi penyusutan, apapun itu, peralatan, perlengkapan, semua dimasukkan. Apabila dia hukumnya akumulasi penyusutan, dia tandanya kurung. Bisa kita lihat di sini ada 1.500.000 nominalnya. Nah, dimasukkan ke sini adalah kredit. Dan sedangkan pasifa adalah utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, modal utang hadi. Nah, utang usaha ini akun-akun yang mana ada di kredit 3.050.000, utang gaji 475.000, 3.800.000, modal utang hadi 60.155.000, dan semua akun Aktiva dan pasifa itu dijumlahkan dan hasilnya adalah 67.480.000 dan pasifa adalah 67.480.000. Sekian dari pemaparan kami, itu adalah hasil dari laporan keuangan. Hasil dari semua seutuhnya yang tadi kita jelaskan, ada laporan laba rugi yang sebelumnya, terus laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan keuangan, yang mana ini pedomannya dari neraca lagi. Sekian dari pemaparan saya dari dasar-dasar akuntansi dalam siklus akuntansi laporan keuangan. Apabila video ini bermanfaat, tolong like dan sebarkan link ke teman atau sahabat kalian.